Masuknya kakak di tubuh slang menandakan bahwa tahun 1989 slang telah memasuki formasi 13. Di awal terbentuknya formasi yang sering disebut formasi ajaib ini, slang juga tidak jauh dari beraneka problema. Mulai dari proses transformasi Bongki, hingga perselisihan yang kerap terjadi antara Indra Ki dan Pai. Awal bermain bass, Bongki merasa stres karena merasa seperti patung di atas panggung, dan dirinya memerlukan waktu 5 hari menyepi di tambak ikan Sukabumi, untuk memutuskan apakah dia akan bermain bass atau cabut dari slang. Pada akhirnya, Indra Kilah yang menjadi teman sparring Bongki untuk berlatih dalam bermain bass selama berminggu-minggu, yang dilakukan di dalam studio. Selama melakukan proses sparring yang berakhir dengan keberhasilan Bongki dalam beralih senjata dari gitar ke bass, slang juga terus menyodorkan demo lagu-lagu mereka ke pihak label, namun tak kunjung diterima. Berbekal lagu-lagu sendiri, slang pun kerap menyodorkan demo lagu ke berbagai label musik, tetapi nggak ada satupun yang terpincut. Sampai pada akhirnya, slang berkesempatan untuk menjalin kerjasama dengan Budi Susatyo dan melangsungkan proses rekaman di Jackson Studio, Studio 15, dan di studio lainnya untuk album pertama. Sebelumnya, slang sempat menjalin kerjasama dengan pemilik studio rekaman Triple M yaitu Macan. Namun baru menggarap lagu kelima, slang memutuskan untuk membatalkan kontrak tersebut. Budi Susatyo yang merupakan desainer untuk cover album penyanyi-penyanyi tersohor tanah air, memutuskan untuk membantu slang, karena melihat sesuatu yang berbeda dari dalam diri slang. Slang menyatukan pendapat dengan Budi Susatyo yang bertindak sebagai produser dan penyatuan pendapat tersebut menghasilkan keputusan, kami sepakat untuk tidak sepakat. Berkat kesepakatan tersebut, adu argumentasi pun menghiasi kerjasama slang dan Budi Susatyo. Salah satu permintaan Budi Susatyo adalah perubahan judul lagu yang dinilai sedikit jorok dan harus diganti. Maka salah satu lagu slang yang tadinya berjudul Kupu-Kupu Malamku diubah menjadi Maafkan. Di tahun 1990, terlahirlah album perdana slang yang diberi judul Sweet Sweet Hey Hey, Gadis Seksi, dengan desain cover yang menampilkan logo slang buatan Budi Susatyo. Lagu yang menjadi pilihan untuk diorbitkan dari album pertama slang adalah Maafkan. Dengan konsep video klip sederhana, kehadiran video klip untuk lagu Maafkan di televisi akhirnya berhasil menarik minat anak muda terlebih pecinta musik rock di tahun 90-an untuk mengenal slang. Album ini pun laris di pasaran dan membuat slang berhasil meraih penghargaan album dengan penjualan terbaik tahun 1990-1991 dalam BASF Awards, kategori musik rock. Musik dan lirik yang disajikan slang di album pertamanya, dianggap mewakili isi kepala dari anak-anak muda Indonesia dan slang pun dianggap sebagai simbol anti kemapanan, namun penuh kecerdasan. Setelah kesuksesan album pertama tadi, slang jadi sering tampil di berbagai acara. Mulai dari acara kampus, televisi, hingga panggung luar kota. Langkah barusan juga tidak selalu mulus, konflik internal kerap melanda slang yang berujung niatan Pai untuk hengkang dari slang. Untungnya, hal itu bisa dicegah dengan musyawarah dan kejadian ini menginspirasi slang untuk menciptakan lagu Terlalu Manis yang masuk di album kedua slang. Goodbye 20
Slang bukan hanya menghadirkan musik, tapi juga menyampaikan mimpi-mimpi dan mengisahkan beragam kejadian lewat lagu. Slang juga kerap melakukan eksperimen dalam bermusik supaya menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Beragam lagu yang tercipta di tahun pertama kejayaan slang, dirangkum dalam sebuah album yang diberi judul Kampungan. Keanehan dari album kedua slang adalah covernya dibuat dari kain, bukan kertas. Di album kedua, slang semakin berani dengan memuat lagu-lagu dengan lirik dan musik yang cadas, hasil luapan emosi dari para personilnya. Dengan lagu Terlalu Manis dan Mawar Merah, album kedua slang berhasil meraih penghargaan sebagai album dengan penjualan terbaik 1991-1992 kategori pop rock dalam BASF Awards. Selepas album kedua tersebut, slang semakin laris di dunia musik Indonesia, sering mendapat panggilan untuk tampil di berbagai kota di Indonesia yang salah satunya adalah Bali. Di kota ini, slang mulai mengenal barang haram yakni narkoba yang merusak produktivitas para personil slang. Alhasil, album ketiga slang memakan waktu lebih lama dalam penggarapannya. Album ini diberi judul Peace, plesetan dari kata dalam bahasa Inggris peace dan kata peace dalam bahasa Inggris juga berarti kencing yang berarti album ini merupakan wujud kritik slang terhadap perdamaian yang dikencingi atau hanya dirasakan beberapa orang saja pada saat itu. Keunikan yang terdapat di album yang berisi 13 lagu ini adalah cover dalamnya memuat kartu tanda penduduk, KTP, para personil slang. Dalam album ini terdapat sebuah lagu yang mengisahkan tentang salah satu permainan yang sedang digemari anak-anak saat itu, yakni main monopoli. Apa slang masih slengean? Tentu saja bahkan lebih slengean. Bila diperhatikan, di lagu Cekal terdengar suara gresek-gresek yang berasal dari kursi yang diserut gergaji. Album yang dipopulerkan oleh slang lagu Mau Beli Tidur dan Kirim Aku Bunga ini, berhasil meraih penghargaan BASF di album 1992 hingga 1993 kategori rock alternatif. Dengan berdiri sendiri, slang terus berusaha untuk tidak mengecewakan slankers. Bermodal biaya sendiri, slang melakukan penyegaran dengan melakukan proses rekaman di 3 lokasi berbeda, yakni Puncak, Cibubur Jawa Barat dan bangunan bekas sekolah milik Bunda Yvette yang terletak di Jalan Potlot. Bangunan tersebut dikelaskan oleh Bunda untuk dibongkar dan dibangun ulang menjadi studio rekaman untuk slang. Bagi yang ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan album yang pada akhirnya diberi judul Generasi Biru ini, bisa melihat sendiri kronologi yang diilustrasikan oleh Dimas Jai yang terdapat di sampul album Generasi Biru ini. Dengan lagu Kamu Harus Pulang dan Terbunuh Sepi sebagai amunisi, album Generasi Biru slang mendapat penghargaan double platinum dalam BASF Awards untuk kategori penjualan album rock terlaris tahun 1994-1995. Selain itu, video klip Terbunuh Sepi juga berhasil meraih penghargaan sebagai video klip favorit dari VMI, Video Musik Indonesia 1994-1995 dan video klip terbaik sepanjang tahun 1995-1996. Lama-kelamaan, pengaruh narkoba kian memperburuk kondisi slang. Kekompakan mulai pudar, kerap terjadi perselisihan dan masing-masing personil kurang membagi waktu untuk slang. Puncaknya adalah, dilayangkannya surat pemecatan kepada 3 personil slang yaitu Bongki, Indraki dan Pai. Slang pun hanya tersisa 2 personil saja, yakni Bim Bim dan Kakak.
Personil Slank yang saat itu masih diselimuti barang haram, masih tetap berupaya untuk menggarap album berikutnya. Meski terseok-seok, album kelima Slank bertajuk Minoritas pun diluncurkan di tahun 1996. Keunikan yang terdapat di album ini adalah lirik yang tertempel di covernya ditulis terbalik. Jadi, dibutuhkan sebuah cermin untuk membaca lirik lagu di album Minoritas ini. Lagu andalan dari album ini adalah Bang Bangkut dan Kalau Kau Ingin Jadi Pacarku, yang video klipnya dibuat dengan konsep one take shot di Potlot 14. Video klip Bang Bangkut juga berhasil mendapat penghargaan sebagai video klip terbaik dari VMI, Video Musik Indonesia, tahun 1995-1996. Demi melanjutkan perjuangan yang dilakukan selama lebih dari 13 tahun, bersama band yang dibentuknya, Bim Bim pun tetap mempertahankan Slank bersama kakak. Meski kondisi mereka saat itu tidak stabil karena narkoba masih menghinggapi kehidupannya, namun Slank tetap membuat lagu dan melakukan proses rekaman untuk album ke-6 dibantu dua additional player yakni Ivanka pada bass, dan Renol pada gitar. Hal ini juga dilakukan demi para penggemar Slank yang bereaksi keras dan mensomasi Bim Bim untuk tidak membubarkan Slank, ditambah kewajiban terhadap pihak yang telah membiayai pembuatan album ke-6 Slank. Di awal tahun 1997 Slank pun meluncurkan album ke-6 yang berjudul sama dengan kondisi yang dirasakan, yaitu Lagi Sedih. Album ini memuat 16 lagu dengan kembali dibantu oleh Budi Susatyo yang pernah jadi produser Slank di album awal. Dimulai dari album ini, Slank menyelipkan bonus untuk setiap pembelian album originalnya dan di album Lagu Sedih, bonusnya adalah tas karung Slank. Dengan panggungan di acara pensi SMA, kampus dan kafe-kafe dengan modal sendiri, Slank kembali melangkahkan kaki demi mempertahankan eksistensi. Video klip untuk lagu Tong Kosong dan Foto Dalam Dompetmu, yang tayang di berbagai TV se-Indonesia pun berhasil menarik kembali antusias Slankers terhadap Slank. Hal ini yang bikin salah satu produk rokok berani mengajak Slank untuk melangsungkan tur konser bertajuk Generasi Biru Anti Tawuran. Sayangnya di penghujung tur, Renol selaku adisional gitar memutuskan untuk berhenti membantu Slank. Nggak diketahui apa yang jadi alasan Renol untuk pergi, bahkan Bunda Yvette selaku manajer Slank yang menyambangi kediaman Renol, tetap nggak dapat jawaban pasti karena enggan ketemu. Alhasil, Slank yang kebingungan mulai mencari gitaris pengganti. Saat itu, Ivanka mengusulkan nama Abdi Negara yang pernah satu band bersama sementara Lulu Ratna, road manager, mengajak Ridho Hafid yang baru aja selesai sekolah musik di Amerika. Di luar rencana, Abdi Ridho datang ke Potlot tanggal 14 di hari yang sama. Slank pun langsung mengajak Jaming dan meminta mereka menghafal puluhan lagu Slank yang mesti dibawain di kota-kota terakhir tur konser Generasi Biru Anti Tawuran. Hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 1997 bertempat di lapangan Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Slank praformasi ke-14 pun tampil perdana dengan lancar. Gara-gara bingung memilih salah satu dari kedua gitaris ini dan ingin menghadirkan sesuatu yang baru, Slank pun memutuskan untuk menerima keduanya sebagai personil tetap Slank dan mengukuhkan Slank formasi 14 yang juga dikenal dengan sebutan Slank 7.